menanyakannya melalui proses hukum, datang ke Polres ini, kapan Bang Egy memberikan saya uang puluhan juta ketika saya di penjara? Makanya masuk di dalam pasal 263 KUHP tadi. Sesuai dengan pasalnya ancamannya 6 tahun, dia 2 kali dipanggil masuk didik nanti, masuk didik, tidak hadir, jemput paksa, tahan. Terserah mau kami apa, tidak ada urusan. Sekali lagi ya. Apa urusan kau? Diam kau. Lah kenapa kamu bilang saya? Ya saya bertanya. Kita sama-sama tua. Jangan betul-betul. Alhamdulillah ini saya dalam rangka membuat laporan terhadap Ibu Eri dan Evi, di mana kemarin saya mendapatkan 2 video YouTube, yaitu dari YouTube Happy News, di mana di kedua video tersebut saya merasa ada berita bohong yang dibuat oleh Bu Deneti. Yang pertama, saya di situ difitnah bahwa dikatakan ini hanya salah satu kalimatnya saja ya, bahwa saya menerima saya dikatakan saya menulis meminta uang 3 juta gitu dengan Bang Egy Sujana, dan saya merasa saya tidak pernah meminta uang pribadi untuk transport dengan Bang Egy Sujana, maka saya tidak terima itu. Yang kedua, di video satunya itu ada statement Ibu Eri dan Evi yang mengatakan bahwa kemarin ketika saya di penjara, Bang Egy Sujana memberikan bantuan kepada saya puluhan juta. Nah, itu yang mau saya tanyakan ya. Maka saya menanyakannya melalui proses hukum, datang ke Polres ini, kapan Bang Egy memberikan saya uang puluhan juta ketika saya di penjara, dan siapa yang menerimanya, siapa yang ngasihnya. Nah, ini adalah fitnah bagi saya. Ini yang jadi masalah, Bu ya? Ini yang jadi masalah. Dan ada lagi ya, Ibu Eri dan Evi mengatakan ada di dalam video tersebut, menit detiknya itu saya catat semua, katanya saya ngomong sama dari nanti bahwasanya Habib Rizik membenci Bang Egy Sujana dan Dahlan. Padahal saya tidak pernah, wallahi saya tidak pernah mengatakan bahwa Habib Rizik tidak suka atau membenci Bang Egy Sujana maupun DHL. Dan ada lagi banyak sekali nanti di persidangan saja, di mana ya begini, Ibu Eri dan Evi kan selalu ya, kemarin juga waktu di Jakarta ngomong kepada saya, nanti aku cari kau, aku datang ke Lampung, aku cari kau di Lampung. Nah, hari ini Ibu ya, kami semua tunggu Ibu datang ke Lampung lewat panggilan dari Polres Lampung Utara. Apakah laporan kita sudah ditanggapi, Bu, dari Polres Lampung Utara? LP-nya sudah diterima. Sudah ada LP-nya, Bu ya? Ya. Untuk harapannya, Bu? Harapannya mungkin Ustadz Gunawan Mukhtarisir, salah satu adalah PH saya, kemudian Bang Rozali ya dari Sekiji Kinci perguruan silat di Lampung Utara, kemudian di sini banyak juga ada tokoh-tokoh tadi dari dari Karom, kemudian ini dari warga 212 ya, kemudian teman-teman pengurus DKMT yang semuanya hadir hari ini. Pengurus ini dalam rangka mereka juga tidak terima dengan fitnahan yang diberikan kepada ditunggu ya Bu Eri ya, kehadirannya ya Bu Eri. Ya, siap. Dengan Bunda siapa? Jadi kami hadir ke Polres Lampung Utara. Kenapa kami buat laporannya di sini? Itu pertama kali dulu. Ya kan? Karena pelapor itu Bunda Mary menonton channel YouTube apa saya ngerti itu yang membuat
ketersinggungan, merasa terfitnah itu di Lampung Utara. Melihat pertama kalinya, yaitu apa? Ada yang menyebarkan berita bohong atau sesuai dengan KUHP baru 2023 yang mulai berlaku 2 Januari 2026, yaitu masuk ke pasal 263 KUHP. Apa isinya? Berita bohong yang tidak ada dibuat ada, sehingga memancing juga dan membuat bahkan kerusuhan. Sekarang sudah terjadi kerusuhan di Provinsi Lampung. Rusuh itu tidak harus tembak menembak, bacok membacok, itu anarkis namanya. Kerusuhan sudah terjadi karena ada tadi seperti disampaikan oleh Bunda Mary bahwa ada saya ucap begini karena ada kecil. Artinya bahwa si terlapor ini menuduh pelapor Bunda Mary, menyatakan Bunda Mary sebagai pelapor mengatakan dia katanya di channel itu dibenci oleh Bang Egy dan DHL, itu dibenci oleh Habib. Ini kan menimbulkan persepsi sehingga Bunda Mary ini pelapor bisa dibenci nanti dengan kalangan Habib Rizik Syihab. Makanya ada dengan para ulama, Ketua Persada Provinsi Lampung. Persada ini Persatuan Persaudaraan Alumni Persaudaraan 212 Provinsi Lampung, Habib Umar Assegaf juga sudah membuat statement bahwa hampir dia terpancing. Ini kenapa? Baru artinya tabayun, ya Allah, bahwa ini nggak mungkin terjadi, dan sudah menyampaikan statement bahwa dia merasa tersinggung juga, merasa resah. Nah, ini sudah terjadi kerusuhan. Belum lagi nanti ada persaudaraan Komering yang ada di Lampung yang mengetahui bahwa Bunda Mary ini bukan orang yang sesuai dituduhkan di channel YouTube. Belum lagi ini terkuat di muka bumi ini, ibu-ibu BKT. Jumlahnya ini ribuan juga. Kemudian dari Cikinci di Lampung Utara ini ada perguruan silat di mana Bunda Mary ini, pelapor ini adalah sebagai masuk dalam keluarga besar perguruan silat Cikinci, sehingga panggilannya pun apa? Pujaan. Bunda Mary merasa tersinggung juga. Bahkan tadi sedangkan dengan sebut siapa yang datang 1.000 orang ya, monggo silakan. Nah, sampai begitu karena ada narasi yang disampaikan oleh si terlapor, saya akan datang ke Lampung. Dari Cikinci siap, katanya menyiapkan 1.000 orang. Siap, ini sudah rusuh di Provinsi Lampung. Siap ditampung gitu ya? Di Provinsi Lampung ini sudah rusuh dengan ucapan-ucapan dia. Kalau 1.000 katanya akan disiapkan, nggak pulang lagi 1.000 orang itu dari Provinsi Lampung. Mau 10.000 aja datang mencari Bunda Mary di Provinsi Lampung, nggak akan pulang lagi di Provinsi Lampung itu ya. Si Cikinci sudah bersumpah begitu, dan muncul kerusuhan ini. Makanya masuk di dalam pasal 263 KUHP tadi. Ya, alhamdulillah ini sudah diterima laporannya. Akan dilakukan gelar perkara nanti, akan dilakukan penyelidikan. Ketika masuk penyelidikan, apakah masuk nanti ke lidik? Ya kan? Kami ingin netral, tidak berpihak ke siapapun. Nggak usah, ke kami juga nggak usah berpihak, tapi netral. Harapannya adalah panggil itu orang itu yang katanya sumbar mau ke Provinsi Lampung, dipanggil dengan panggilan polisi. Kalau dia nanti masuk ke lidik, dia dipanggil 2 kali tidak datang, bisa dijemput paksa sesuai dengan pasalnya, ancamannya 6 tahun. Dia 2 kali dipanggil masuk lidik, nanti masuk lidik tidak hadir, jemput paksa, tahan. Ya, itu harapannya. Takbir. Dan ingin saya tadi tambahkan sedikit, dikatakan bahwa saya minta uang sama dia ya dengan Bang Egy 3 juta. Tapi untuk yang dimaksudkan dia adalah uang 3 juta itu adalah untuk bayar motong. Bu Eni ya, uang 3 juta itu silakan konfirmasi dengan Bunda Desi. Bunda Desi sudah bikin video dan sudah bikin poster bahwa uang itu Bunda Desi yang terima dan Bunda Desi juga yang transfer ke pemilik mobil komando. Jadi bukan saya. Anda sudah fitnah saya dan nanti kita akan bertemu di Lampung seperti yang Anda inginkan. Satu tambahan bahwa laporan kami ini bukan karena adanya laporan pelapor di Polda Metro Jaya. Bukan karena laporannya kami melapor,
Tapi karena perbuatannya di sebuah channel YouTube, ya kami nggak tahu siapa yang punya, alamatnya di mana. Tapi sesuai dengan pasal 263 KUHP yang terbaru ini, tidak perlu kami harus ada klarifikasi, tidak perlu harus kami ada hak jawab, bukan, juga menunjukkan kepada dia juga. Sehingga harapan tadi ditanya apa, ini masuk ke dalam proses penyidikan.